Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai istirahat kita semalam dan telah mengaruniakan hari baru bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan melalui program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Selasa 13 Juni 2023 dengan tema Kesombongan akan Menghancurkan. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur atas hari baru pemberianmu, dan saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami siap mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan roh kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Alkitab sebagai dasar renungan pagi ini diambil dari Amsal 30 ayat 32 sampai 33 yang akan dibacakan oleh Ananda Aksela, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 30 ayat 32 sampai 33 yang demikian bunyinya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Aksela, Tuhan memberkati kamu senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering melihat tayangan di TV yang menunjukkan sikap orang-orang yang hidup dengan glamor atau penuh kemewahan. Flexing istilahnya ya. Mereka pamer mobil atau motor yang sangat mahal, ada pula yang pamer puluhan buah tas bermerek yang mahal-mahal. Kita juga sering menjumpai orang yang gestur atau gerak tubuhnya angkuh. Namun yang lebih sering kita jumpai adalah kesombongan yang lewat perkataan. Banyak orang menceritakan dengan sombongnya mengenai jabatan, posisi, profesi yang disandangnya. Namun sejatinya, apa pentingnya hal itu dipamerkan dan diceritakan? Yang sebetulnya terjadi adalah bahwa orang-orang yang suka pamer dan sombong itu justru sedang menutupi kekurangan mereka dalam banyak hal. Mereka masih butuh pengakuan dari orang lain bahwa mereka juga berprestasi, memiliki kekayaan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam hidup kita, maka semakin rawan pula kita untuk bersikap sombong. Terkadang memang sulit bagi kita untuk tidak merasa bangga ya, ketika kita mencapai sesuatu yang memang membanggakan. Dalam batas tertentu kita boleh bangga dengan pencapaian kita, tetapi jangan sampai hal itu berlebihan sehingga menimbulkan sikap yang sombong. Memang yang berbahaya adalah bahwa kesombongan itu keluar begitu saja secara spontan dari mulut kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, ayat kita hari ini memberikan sebuah tips yang menarik karena sangat mudah untuk dilakukan, namun bisa menghindarkan kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Amsal 30 ayat 32 mengatakan, bila engkau menyombongkan diri
tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Menyombongkan diri bukan saja tidak baik untuk dilakukan, tapi terlebih lagi hal itu bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita menyombongkan diri, sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan demi kebanggaan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, marilah kita perhatikan beberapa ayat Alkitab terkait dengan kesombongan. Dalam Markus 7 ayat 21-23 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelician, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita harus sadar bahwa ada hubungan antara apa yang keluar dari mulut dengan kondisi hati kita, seperti tertulis dalam Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan dalam ayat 36 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ingatlah bahwa berkat dan kutuk itu keluar dari mulut yang sama. Apakah kita akan mengatakan sesuatu yang mendatangkan kutuk atau mendatangkan berkat? Karena itu kita perlu untuk menjaga mulut kita. Matius 12 ayat 37 juga mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat bagi kita hari ini, begitu kesombongan mulai terasa akan terucap, tekapkanlah langsung tangan pada mulut kita. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 4 ayat 23, kita harus terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan, dan dengan menjaga hati dengan baik, kita bisa menghindari kesombongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan menyombongkan diri. Karena segala sesuatu yang kami miliki, apakah itu kepandaian, keberhasilan, kekayaan, dan seterusnya, sejatinya adalah anugerah-Mu semata. Tolonglah kami untuk tetap hidup rendah hati dan selalu memuliakan Engkau. Kami mohon Tuhan sertai aktivitas kami hari ini, dan kiranya apa yang kami lakukan menjadikan perkenan Tuhan dan menjadikan kepujian nama Tuhan. Amin.